Selamat malam semua teman-teman. Balik lagi di History Life, di mana History Life malam hari ini kita kembali akan mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya malam hari ini kita semua akan diberkati dan teman-teman akan menerima satu kisah yang luar biasa, bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan seorang anak Tuhan bernama Adrian Sumlang. Nah, sambil saya menunggu beliau, Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian yang ingin live Instagram bareng dengan saya, ingin menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus Kristus, teman-teman bisa langsung DM, direct message, dan ceritakan latar belakang saudara dan juga tentang kesaksian saudara tentang kebaikan Tuhan Yesus, supaya teman-teman juga bisa berpartisipasi di Instagram ini. Karena saya percaya ketika kita bercerita atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, maka akan ada banyak jiwa yang diberkati, imannya dibangkitkan, bahkan hidupnya dipulihkan, bahkan mereka memiliki pengharapan yang baru, memiliki pengharapan yang nyata di dalam kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, buat teman-teman yang memiliki kesaksian atau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup teman-teman, teman-teman bisa langsung direct message saya kalau teman-teman ingin live bareng dengan saya di program acara History, ceritanya Tuhan, dan juga tentunya ceritanya teman-teman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya agak sedikit lebih maju karena Pastor Adrian Sumlang itu ada di Kupang. Waktunya bisa 1 jam atau 1,5 jam lebih cepat dari Jakarta. Jadi takutnya beliau kemalaman. Oleh karenanya saya majukan beberapa menit. Nah, buat teman-teman yang ingin menyaksikan siaran History Live yang kemarin-kemarin kita sudah siaran langsung bersama-sama dengan narasumber saya, ada Pastor Loyal Purba, ada Pastor Yahya Mulyono, dan juga Pastor Joseph Kelly. Teman-teman bisa menyaksikannya di channel YouTube saya, Pastor Verona Official. Tujuannya saya membuat story ini bukan untuk mencari viewers dan like atau apapun. Saya hanya ingin kisah atau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus bisa didengar oleh banyak orang, bisa diterima oleh banyak orang, sehingga pada akhirnya hidup seseorang itu diubahkan melalui kisah, kesaksian, atau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan narasumber-narasumber yang akan berbincang-bincang dengan saya di setiap acara History Live-nya. Dan setelah ini selesai, biasanya saya akan share ke channel YouTube setiap malam, agar teman-teman sekalian juga bisa menyaksikan dan mengikuti dan juga mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sudah diceritakan oleh rekan-rekan saya. Saya masih menunggu dan masih menantikan rekan saya, Pastor Adrian Sumlang. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan di Gereja GPDI, tepatnya di kota Kupang. Sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin live bareng bersama dengan saya di acara History, teman-teman kirim ke messenger atau kirim ke direct message saya tentang kisah kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman memiliki cerita atau kesaksian yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ya tentunya ya. Jadi malam hari ini saya berharap juga ada teman-teman dari Instagram yang mau live bareng di acara History, dan sehingga pada akhirnya teman-teman hidupnya menjadi berkat dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Karena setelah saya rekam, saya akan masukkan di channel YouTube saya, dan itu tidak akan dihapus sampai nanti kita sudah tidak ada, anak cucu kita menyaksikan itu, bahwa opanya, papinya pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu saja informasi dari saya sambil kita menantikan rekan saya
Pastor Adrian Sumlang dari Kupang ya, dari Kupang. Saya masih menantikan beliau. Apakah beliau sudah bergabung dengan live ini? Nah, jadi tujuan saya buat Pastor Adrian Sumlang sudah bergabung, tinggal beliau minta request untuk join. After request join, nanti saya akan accept. Setelah itu kita akan live bersama-sama dan kita akan interaktif dan akan bertanya jawab dan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan beliau dan juga kehidupan kita bersama. Ya, langsung saja kita akan bergabung dengan Pastor Adrian Sumlang dalam nama Yesus. Sudah? Masih menunggu. Ya, langsung terhubung. Shalom, selamat malam Pastor. Shalom, selamat malam Pastor Verona, puji Tuhan. Suara saya jelas? Ya, suaranya jelas, tapi masih di loading, mungkin karena pengaruh jaringannya Pastor. Oke. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, ambil alih acara ini acaranya Tuhan Yesus, karena kami ingin bercerita tentang who is Jesus, siapa itu Yesus, bagaimana kebaikannya di dalam kehidupan kami. Urapi aku, urapi anakmu, Pastor Adrian Sumlang. Tuhan berkati kami semua. Program ini mengubahkan hati banyak orang, menginsyafkan orang-orang, dan mengembalikan mereka kepada Kristus. Dan di acara ini hanya ada anugerah dan kasih Tuhan, dan bukan penghakiman. Demi nama Yesus, awal, pertengahan, hingga akhirnya, Engkau sertai. Ini doa kami, haleluya. Amin. 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 Kegiatan lagi apa nih, Pastor? Ya, puji Tuhan Pastor, malam ini off, lagi free, karena biasanya kami Senin sampai hari Sabtu itu ada live streaming di Facebook, tapi malam ini, khusus hari ini kami mengadakan ada Zoom meeting dengan setiap jemaat Tuhan, sahabat Facebook yang bisa bergabung. Kami rindu mendengar kesaksian dari sahabat-sahabat Facebook, dan juga bertepatan karena malam ini oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan untuk sharing di acara history dari Pastor Verona. Terima kasih buat kepercayaannya, Pastor. Amin. Ya. Sama-sama. Ya. Oke. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang seorang Adrian Sumlang. Jadi saya nggak usah tanya-tanya dulu, meraba-raba, biar Pastor sendiri yang share about yourself gitu. Iya, puji Tuhan. Baik, mungkin pertama-tama saya juga menyapa buat setiap sahabat-sahabat, jemaat Tuhan yang sudah bergabung di live streaming history malam hari ini. Shalom, selamat malam semua. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan pertama-tama di dalam kesaksian saya malam ini, saya ingin berbagi tentang anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, khususnya di dalam dua fase kehidupan saya. Yang pertama, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya alami anugerah Tuhan dan dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan fase yang kedua, yaitu ketika saya ada di dalam pelayanan, di tengah-tengah keterbatasan dan masalah-masalah tantangan yang saya alami, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa, Tuhan punya rencana yang besar bagi saya secara pribadi. Pastor Adrian asli orang Kupang atau Manado ya? Saya aslinya Manado, Pastor. Sumlang. Tadinya dari Manado ke Kupang atau gimana? Ya, kemudian memang asli Manado, tapi memang dari Opa sudah pindah ke Kupang dari tahun 60-an, 1960-an. Jadi seorang Adrian Sumlang ini berarti lahir dan besar dari keluarga pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau keluarga pendeta gitu ya? Iya, betul Pastor. Opa saya seorang pendeta dan papa saya juga puji Tuhan seorang pendeta, gembala sidang juga.
ah, ada beban mental tersendiri nggak sebagai seorang cucu dari pendeta dan anak dari seorang gembala? Karena kan biasanya seorang anak gembala itu selalu dibanding-bandingkan dengan kehidupan papanya. Iya, betul sekali Pastor. Memang sebagai anak pendeta atau sebagai anak gembala, saya percaya mungkin semua kita, anak-anak gembala, memiliki beban yang sama karena orang tua kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin jemaat, dan tentu semua jemaat mengharapkan kami anak-anak bisa menjadi teladan, istilahnya anak-anak harus sempurna lah seperti itu. Ya, Iya. Eh, Kebebasannya terbatasi dong. eh kalau bicara soal kebebasan, ya seperti itulah Pastor. Mau berbuat A, takut, wah anak pendeta, wah anak gembala. Iya betul. Jadi ada pergejolakan batin nggak di hidup seorang Adrian Sumlang ini? Pastor minta maaf, apakah suara saya jelas atau mungkin putus-putus? Jelas. Soalnya gambarnya Enggak, Pastor jelas. buffer terus di sini. Iya, jelas, jelas. Jelas. Oh ya, puji Tuhan. Ya, jadi mungkin saya langsung ceritakan bagaimana pengalaman saya waktu Baik. berjumpa dengan Tuhan. Ya, Iya. jadi seperti yang tadi Pastor Verona sudah katakan bahwa saya memang lahir dan bertumbuh di keluarga hamba Tuhan. Opa saya seorang pendeta dan papa saya juga pendeta gembala sidang. Dan otomatis ketika saya lahir di dalam lingkungan ini, sejak kecil kami sudah diajari dan kami sudah terlibat di dalam pelayanan. Saya sejak masih umur 6-7 tahun sudah terlibat dalam pelayanan. Dan saya percaya mungkin banyak anak-anak gembala seperti itu ya, kita harus bisa melayani di berbagai bidang. Di alat musik, di multimedia, bahkan di bagian pembangunan, jadi kuli bangunan juga harus siap. Ya seperti itu. Dan walaupun saya lahir dan bertumbuh di keluarga hamba Tuhan, secara pribadi saya belum berjumpa dengan Tuhan. Dan di sisi lain pun saya terus melakukan dosa. Saya bertumbuh menjadi anak remaja yang terikat dengan berbagai macam dosa. Saya mengenal alkohol, rokok, kemudian pornografi, dan begitu banyak lagi dosa-dosa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang menonton live ini, saudara tidak sendiri. Saya Pendeta Adrian Sumlang sudah melalui itu, dan saya terus aktif dalam pelayanan sambil terus berbuat dosa. Sampai sekitar tahun 2006 ada sebuah retret yang diadakan oleh gereja kami, dan di retret itu saya mengikuti sesi gambar diri. Dan saya sebelumnya sampai saat itu merasa bahwa oh saya anak pendeta yang paling berdosa. Saya anak pendeta yang sudah hancur. Saya sudah jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengampuni saya lagi. Tuhan tidak mungkin mengasihi saya lagi. Tetapi di dalam retret itu saya mendengar bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu mencintai saya, bahkan di tengah-tengah dosa saya pun, walaupun saya sudah terjatuh pun, Tuhan tidak membuang saya, tetapi Tuhan ingin merangkul dan mengampuni saya. Dan saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya juga seorang yang pemalu saat itu, oleh karena lingkungan dan kepribadian dari diri saya sendiri. Tetapi waktu saya mengikuti sesi itu, saya jadi mengerti jati diri saya yang sesungguhnya. Saya diciptakan berharga, saya dikasihi Tuhan, kejadian saya luar biasa dan dahsyat. Amin. Dan begitu luar biasa. Ini Ya, sesudah pertanyaannya, ya. ya. Kenapa bisa seorang Adrian Sumlang yang ada di lingkungan
Ya, pendeta bisa mengalami atau bersentuhan dengan yang namanya hal-hal ya. yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maksudnya bisa bersentuhan dengan dosa-dosa. Apa penyebabnya? Kalau menurut saya memang karena faktor lingkungan, karena kita tidak bisa berpikir bahwa kalau keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, maka pasti semuanya sempurna. Tetapi tentu itu juga dihasilkan oleh pilihan saya sendiri. Saya yang tahu kebenaran dan ditambah dengan saya tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu sebabnya saya lebih cenderung ikut gaya dunia. Dan saya menjadi orang yang munafik. Ya. Uh, Perasaan apa pada saat Pastor Adrian mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kasih dan anugerah Yesus? Pada saat itu, apa perasaan seorang Adrian Sumlang dimerdekakan dan disadarkan oleh Roh Kudus? Saya merasakan damai sejahtera, sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, dan saya menyadari bahwa saya melayani Tuhan. Sejak saat itu, sejak saya berjumpa dengan Tuhan, saya memiliki pengertian bahwa saya melayani Tuhan bukan sebagai kewajiban, bukan karena rutinitas, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya, Tuhan sudah mengasihi saya. Dan karena kasih itulah yang membuat saya mau terus komitmen untuk setia melayani Tuhan. Sejak perjumpaan dengan Tuhan pada awalnya itu. Namun kemudian, Pastor Verona, saya pun sesudah tamat sekolah, saya meresponi panggilan Tuhan dan saya masuk sekolah Alkitab, puji Tuhan. Dan di sekolah Alkitab itu saya dibentuk, saya diproses oleh Tuhan, saya melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Dan sesudah sekolah Alkitab, saya pulang kembali ke Kupang untuk membantu pelayanan orang tua. Tetapi, ya, waktu di sekolah Alkitab, ya. keajaiban-keajaiban Tuhan apa yang Pastor alami? Waktu di sekolah Alkitab, katanya tadi kan diproses. Iya. Proses-proses seperti apa? Iya, proses untuk mengenal kehendak Tuhan, proses untuk berjalan di dalam rencana Tuhan, dan belajar bergantung kepada Tuhan walaupun tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa pada saat itu, tetapi kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan, Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan saya. Dan oleh sebab itu, malam ini juga saya rindu share dengan setiap teman-teman pemuda, anak-anak muda, sesuai dengan apa yang saya alami. Saya menyadari bahwa kalau saya bisa melayani Tuhan, kalau saya bisa ada, semua karena Tuhan mengasihi saya. Semua karena Tuhan Tuhan sangat mencintai saya. Bukan tentang apa yang saya buat pada Tuhan, tapi tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Dan Tuhan yang mengasihi saya apa adanya. Kalau kita memiliki pengertian seperti ini, maka sebagai anak muda, dimanapun kita berada malam hari ini, sejauh apapun kita terjatuh, sejauh apapun kita pergi meninggalkan Tuhan, Tuhan masih mau memulihkan kita. Dan Tuhan mau memanggil kita kembali seperti anak bungsu itu yang kembali. Anak yang terhilang itu. Dan saya alami itu. Tuhan begitu baik. Dimanapun teman-teman pemuda yang mengikuti live IG ini maupun yang akan menonton di YouTube, percaya bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan yang mana yang membuat seorang Adrian Sumlang pada akhirnya tidak bisa melupakan kejadian itu, momen itu? Kebaikan Tuhan tentu waktu saya menyadari tentang keselamatan, Tuhan menyelamatkan saya karena kasih karunia-Nya. Tuhan ampuni dosa-dosa saya ketika saat itu saya merasa tidak layak lagi, tidak pantas lagi berdoa, melayani Tuhan.
Tetapi Tuhan memeluk saya di tengah-tengah lumpur dosa itu dan Tuhan berkata, aku mengasihimu. Saya tidak pernah bisa melupakan itu. Dan ditambah dengan bukti kehadiran Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tentu tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Kalau saya perhatikan Facebooknya Pastor Adrian Sumlang, saya banyak melihat Pastor banyak bergerak di pelayanan anak-anak muda ya. Iya betul Pastor. Suka dukanya dalam pelayanan anak-anak muda boleh diceritain Pastor? Tantangannya, suka dukanya? Ya, di dalam pelayanan anak-anak muda, mungkin Pastor saya langsung jelaskan di fase kedua. Boleh. Tentang kesaksian saya. Boleh. Ya. Jadi di fase pertama waktu saya berjumpa dengan Tuhan dan saya dipanggil melayani Tuhan, itu begitu luar biasa. Dan fase kedua ini terjadi ketika saya sudah terlibat di dalam pelayanan. Itu sekitar tahun 2012. Dan waktu saya pulang dari sekolah Alkitab, saya bantu pelayanan orang tua di Kota Kupang. Saya melayani, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan di dalam pelayanan ternyata begitu banyak tantangan, masalah-masalah yang terjadi. Karena walaupun saya anak gembala, saya kembali ke tempat pelayanan orang tua. Tetapi tentu saya harus melayani. Dan ketika ada kesalahan yang saya lakukan, maka bapak saya sendiri pun pasti menegur saya. Dan papa saya itu memang sifatnya perfeksionis. Sangat perfeksionis sehingga berulang kali saya dimarah waktu saya melakukan tanggung jawab saya, ditambah lagi dengan keterbatasan dalam pelayanan, masalah demi masalah, yang membuat saya sempat terpikir untuk tinggalkan pelayanan. Saya sempat terpikir untuk tinggalkan pelayanan. Buat apa saya melayani? Bahkan di rumah saya sendiri pun seperti ini. 2012 sampai 2016 itu masa-masa saya diproses selama 4 tahun itu. Dan saya ingat bahwa di tengah-tengah proses itu Tuhan menyatakan bahwa dia punya rencana yang besar dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan ingin memakai saya. Pada tahun 2016, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang datang untuk berkunjung di Sekolah Alkitab Kupang, di tempat pelayanan kami. Karena oleh anugerah Tuhan juga almarhum papa saya menjadi kepala sekolah di Sekolah Alkitab Kupang, organisasi gereja kami. Lalu hamba Tuhan ini menubuatkan bahwa beberapa waktu ke depan Tuhan akan membawa saya ke banyak tempat. Pada tahun 2016 saya dinubuatkan bahwa Tuhan akan bawa saya ke banyak tempat. Dan ketika hamba Tuhan doakan saya, menubuatkan saya begitu tersentuh di tengah-tengah keadaan pelayanan yang sulit saat itu. Begitu terbatas. Bagaimana Tuhan bisa bawa saya ke banyak tempat? Saya belum punya pengalaman. Saya belum punya jam terbang. Kemudian 2016 bulan November, 2016 bulan November, papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya meninggal. Dan 2017 ada lagi seorang hamba Tuhan dari Amerika yang datang ke gereja kami. Dan hamba Tuhan ini berkhotbah melayani saya sebagai pembicara. Tentu kan anugerah Tuhan, sebagai penerjemah, oleh anugerah Tuhan saya diberikan kemampuan untuk mengerti sedikit bahasa Inggris dan saya jadi penerjemah. Lalu di dalam salah satu sesi pelayanannya hamba Tuhan ini menubuatkan saya bahwa dia melihat peta Indonesia ketika dia berdoa bagi saya. Dan hamba Tuhan ini juga katakan bahwa Tuhan ingin memakai saya ke banyak tempat pada tahun 2017. Amin. Dan Pastor Verona luar biasa. Pertengahan 2017
saya terpilih menjadi salah satu anggota pengurus Komisi Daerah Pelayanan Pemuda Remaja organisasi gereja kami untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang membuat kami bisa pergi ke berbagai daerah di Indonesia, di NTT. Dan hamba Tuhan yang datang ini, hamba Tuhan yang dari Amerika ini, yang kedua, namanya Pastor Mar ini, beliau mengajak saya untuk mendampingi dia sebagai penerjemah selama dia melayani di Indonesia sejak 2017. Karena beliau merasa diberkati, mungkin merasa cocok kalau saya menjadi penerjemah. Dan dari 2017, akhir 2017 kami pergi ke Medan, 2018 kemudian kami mulai melakukan pelayanan oleh anugerah Tuhan ke daerah-daerah, baik di Sumatera, di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, di daerah Bali, kemudian di NTT juga. 2017, 2018, kemudian 2019, saya masih ingat waktu di tengah-tengah pelayanan saya bersama hambanya ini Pastor Mar, tahun 2019, pernah waktu itu dari bulan April sampai bulan Juli, selama 3 bulan, saya bersama dengan Pastor Mar ini melakukan pelayanan ke berbagai daerah, sehingga saya hanya sempat pulang ke Kota Kupang mungkin 1-2 hari saja, selama 3 bulan non-stop. Begitu luar biasa, dan di tengah-tengah perjalanan itu, saya teringat nubuatan ini. Pada bulan Juni 2019, saya ingat nubuatan dari 2016 dan 2017. Waktu saya ada di atas pesawat, di salah satu perjalanan, lalu saya bersyukur, saya menangis di atas pesawat. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menggenapi rencananya dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu bisa digenapi karena tentu ketika saya alami masa sulit, ketika saya diproses Tuhan, di tengah-tengah tantangan masalah pelayanan, saya tidak mau menyerah. Saya mau belajar untuk setia pada proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Setia dari hal kecil. Setia dari apa yang ada di depan saya. Puji Tuhan. Ya. Puji. Ya. Kan pernah menyangka nggak bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik dalam kehidupan seorang Adrian Sumlang, yang dia betul memang anak gembala, betul dia cucu dari pendeta, tetapi kan fakta kehidupannya tidak seperti yang orang lain bayangkan, orang lain lihat. Justru Pastor Adrian sendiri merasakan, kok saya seperti orang munafik, kok saya justru ada di kubangan yang tidak berkenan. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah membalas kejahatan Pastor dengan hukuman. Justru dia balas dengan kasih, anugerah, kepercayaan. Itu perasaan seorang Adrian Sumlang terhadap Yesus gimana? Oh, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan mau mengampuni saya dan Tuhan mau memperlengkapi, memakai saya menjadi alatnya. Saya sangat bersyukur, Pastor. Bahkan oleh karena promosi, berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, bahkan di tengah-tengah pandemi ini juga, seperti yang saya share di Pastor lewat WA tadi, kami mengadakan pelayanan melalui Facebook, live streaming, dan bisa menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang. Membuat saya begitu terkagum-kagum, cara Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa ampuni, Tuhan bisa kasih saya, dan Tuhan bisa pakai saya, maka semua kita, khususnya anak-anak muda, dimanapun kita berada, kalau kita buka hati kita pada Tuhan, Tuhan juga bisa pakai setiap kita. Amin. Kasih apa ya? Maksudnya tolong coba Pastor Adrian kasih pesan-pesan yang
Tuhan taruh di hati buat setiap mereka yang masih sulit lepas, masih terikat dengan pornografi, mungkin kekecewaan, sakit hati. Apa pesan Tuhan lewat seorang Adrian Sumlang? Bagaimana mereka harus terlepas dari itu semua? Pesan saya, nomor satu, kita harus buka hati di hadapan Tuhan. Setiap anak-anak muda, khususnya yang sedang terikat di dalam dosa, terikat di dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, saudara jangan tutup dirimu, jangan putus asa, jangan menyerah, tetapi datang apa adanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan cari orang-orang yang sempurna. Tuhan Yesus cari orang-orang justru yang berdosa. Tuhan Yesus cari orang-orang yang terluka, orang-orang yang terhina. Kita ingat bagaimana pelayanan Yesus 2000 tahun lalu di dunia. Perempuan Samaria, perempuan yang berzina, Zakheus, orang-orang yang berdosa. Tuhan tunjukkan kasih karunia pada mereka, dan justru karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, itu mengubah hidup mereka 180 derajat. Mengubah hidup mereka, sehingga mereka bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, dan bisa melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin, amin. Melayani di Kupang setahu saya tidak mudah ya. Iya, Pak. Karena saya punya keluarga di sekitar Kupang, di wilayah Oebobo. Iya. Pastor Adrian pasti tahu. Beberapa kali saya ke kota Kupang, Iya. karena beberapa keluarga saya di sana, karena saya juga nggak jauh dari tempat saya, Iya. keluarga besar saya ada di Alor, Pastor. Iya. Jadi saya ini orang Alor. Sebagian tinggal di Kupang, sebagian di Alor. Oh, Dan saya kebetulan tinggal di Kupang. Ya, di Kalabahi, ada di Kalabahi. Buat saya itu kalau apalagi Pastor Adrian Sumlang ini masih muda, itu sepertinya sulit untuk bisa menyampaikan firman di tengah-tengah daerah Kupang yang notabene sulit untuk menerima atau nasihat masukan dari yang mungkin tidak sebaya atau tidak di atasnya mereka. Itu bagaimana cara menyiasatinya? Apa yang Tuhan perbuat? Ya, memang benar sekali, Pastor. Khususnya karena di daerah kita, di kota Kupang, itu daerah mayoritas Kristen. Kebanyakan orang-orang Kristen di kota Kupang itu bahkan sudah Kristen dari dalam perut. Nah, oleh sebab itu, ya, jadi dari dalam perut sudah Kristen. Bahkan ada orang katakan bukan hanya orang-orangnya, bahkan batu, kayu, pohon, pasir pun Kristen semua di Kupang. Nah, oleh sebab itu, tentu ini tantangan juga. Keadaan ini tantangan bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan tanpa kuasa Tuhan, maka orang-orang Kristen di kota Kupang semuanya tahu soal Tuhan. Semuanya tahu teori tentang Tuhan. Mereka tahu Alkitab. Tetapi sekarang bagaimana peran kita hamba-hamba Tuhan untuk bukan hanya sekedar kita tahu teori, tahu teologi, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita harus bisa membawa orang-orang Kristen yang ada di Kupang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sekedar teori. Seperti kata Rasul Paulus, kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Amin. Nah, oleh sebab itu, respon saya secara pribadi, saya lakukan saja apa yang bisa saya lakukan. Saya jangkau orang-orang yang Tuhan percayakan pada saya, orang-orang yang mau meresponi pelayanan saya, dan orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang tidak mau mendengarkan saya, itu tidak menghentikan saya untuk terus maju melayani Tuhan. Pernah bersentuhan langsung dengan orang-orang yang memiliki ilmu hitam di sana? Istilahnya Swangi ya? Iya. Pernah mengalami atau memang belum pernah?
Wah, betul. Kalau Suwangi, apalagi Pastor Verona, kalau orang Alor pasti tahu ya. Suwangi Iya. Alor, ya itu. Jadi mereka terbang tidak pakai Lion Air, Garuda, tapi kaki air. Langsung terbang saja. Nah, pernah ada dulu seorang siswa di sekolah Alkitab tempat kami melayani ini yang dikuasai setan, kalau tidak salah 30.000 ya. 30.000 setan. 30.000 jin. Jadi bisa waktu kami mengajar, waktu saya mengajar di kelas, orang ini dengar sambil maki-maki Tuhan Yesus. Karena setan di dalam. Iya. Tapi mau sehebat apapun, mau sekuat apapun, Suwangi, orang-orang pintar, ya kan, orang-orang yang kuasa jahat, Tuhan Yesus lebih kuat, Tuhan Yesus lebih besar dari Suwangi. Am- Amin. Bahkan saya Amin. berapa kali pelayanan ke Alor juga, dan ke tempat-tempat yang kata orang itu Suwanginya keras. Tetapi Tuhan tetap lindungi, pemberitaan firman Tuhan bisa berjalan lancar, dan bahkan banyak orang yang bertobat dan mengenal Yesus. Puji Tuhan. Oh, dahsyat. Amin, amin. Dahsyat. Dan di tengah tantangan pelayanan pandemik ini, ada cerita-cerita yang istimewa nggak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dari bulan Maret sampai bulan Desember ini? Kan pasti nggak ada jemaat, persembahan tidak ada. Ya, Kalaupun ada juga tidak seperti yang diharapkan, seperti itu. Bagaimana cara Tuhan menolong kelangsungan pelayanan Pastor Adrian Sumlang dan gereja di mana Pastor berjemaat atau melayani? ya baik Pastor. Jadi di tengah-tengah pandemi dari bulan April sampai hari ini, kami melihat bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa, karena walaupun jadwal ibadah-ibadah rutin yang biasanya kami adakan harus ditutup, beralih ke ibadah online, ditambah lagi dengan keadaan jemaat-jemaat Tuhan yang tentu pemasukannya berkurang. Ya, Tuhan terus menyatakan berkat-Nya, Tuhan terus mencukupi kebutuhan kami, karena saya percaya ayat firman Tuhan itu bahwa Dia adalah Yehova Jireh. Dia Allah yang menyediakan ya, setiap kebutuhan kita. Dia Allah yang memenuhi setiap keperluan kita. Amin. Melalui pelayanan online, melalui pelayanan live streaming kami di Facebook, saya tidak pernah memiliki motivasi untuk berkhotbah, melayani di sosial media untuk mencari uang. Tapi ya, tentu saya terus menjaga hati saya untuk menjaga motivasi saya waktu melayani Tuhan, bukan untuk cari uang, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Apa yang bisa kami lakukan? Saya berkhotbah, saya adakan live streaming, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, dan Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk memberi, menabur untuk kemajuan pekerjaan pelayanan Tuhan. Begitu luar biasa. Waktu untuk melakukan pelayanan live streaming, kami sempat bergumul waktu itu untuk membeli mixer baru khusus live streaming. Kami berdoa hari ini, besoknya tiba-tiba ada sahabat Facebook yang transfer uang untuk beli mixer itu. Dan peristiwa puji Tuhan ya. Pastor Verona terjadi berulang kali. Saya percaya Pastor Verona juga tentu alami yang sama. Ya. Ya, Ya, saya pribadi juga bisa pada akhirnya merenovasi gereja. iya. Wow. Jadi pada saat bulan April, bulan Maret akhir, saya sedang mencari tempat gereja baru, tempat ibadah. Iya, Pada saat itu pemiliknya minta untuk kita down payment. iya. Dan sebagai gembala, saya tentu juga harus berhikmat, bijaksana menggunakan
uangnya Tuhan, karena itu bukan uang saya, tetapi uangnya Tuhan yang dipercayakan Amin. untuk dikelola oleh kita bersama-sama. Ya. Ketika itu di rekening hanya ada 20 juta ya. Iya, Pastor. Dan pas orang tersebut minta 20 juta. Ya sudah, kita down payment. Setelah seminggu down payment, lockdown. PSBB. PSBB, iya. Sampai sekarang. Iya. Dan itu harus melakukan renovasi gereja, ini itu biayanya tidak murah. Ya. Tetapi puji Tuhan, seperti yang Pastor Adrian sering lihat live streaming saya easy come easy going aja. Saya live cuma pakai gitar biasa, Ya. tidak pakai streaming, Ya. tidak pakai mix, tidak pakai apa, saya biasa aja. Ya. Dan saya juga tidak menyangka animo respon jemaat begitu luar biasa. Ya, Pastor Adrian lihat sendiri kan, saya suka nge-share itu bukan untuk show off atau untuk membanggakan diri. Itu salah satu bentuk kekaguman saya saja, bahwa bagaimana di saat orang-orang mengalami kesulitan, kesusahan, justru saya mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Bukan berarti mereka tidak mendapatkan anugerah dan kemurahan Tuhan. Maksudnya, justru saya mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, amin. Apa yang Tuhan sediakan, saya tidak pernah meminta-minta apapun. Ya. Adapun kalau saya mengeluarkan nomor rekening gereja, itu atas dasar kesepakatan tim penggembalaan kami. Jadi saya kumpulkan mereka, saya sharingkan, karena dalam pelayanan saya tidak pernah membahas tentang yang namanya uang gitu ya. Saya pernah satu kali Tuhan taruh di hati saya pesan begini, Verona, saya memberikan kamu cuma-cuma, dan berilah itu juga dengan cuma-cuma. Amin, amin. Wah, suara ini langsung saya uji lah. Ya. Dan ternyata memang ada ayat itu. Iya, Pastor ya? Iya, betul, Pastor. Aku beri kamu cuma-cuma, berikan juga itu cuma-cuma. Dan ternyata itu ada ayatnya. Nah, sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi dong. Iya, ya. Ketemu istri di mana, Pastor? Maaf, Pastor, bisa ya, suaranya putus-putus, Pastor. Saya mau tanya lebih dalam lagi, ketemu istri di mana? Di Kupang atau di sekolah Alkitab? Ketemu istri waktu itu di sekolah. Waktu masih SMA, Pastor. Kalau Pastor, Kirain di sekolah Alkitab. kalau Setahu saya, juga ya. Setahu saya, Iya, iya. kalau di sekolah GPD itu asramanya beda. Asrama perempuan sama asrama pria itu dibuat berbeda ya. Setahu saya kalau di GPDI ya. Iya, betul. Di sekolah Alkitab GPD seperti itu. Oh, jadi ini di sekolah SMA ya, jauh lebih aman ya. Itu istri udah siap mental bahwa suaminya nanti akan menjadi seorang pendeta full timer gitu. Kalau istri dulu kayaknya harapannya suami jadi artis ya, bukan? Oh. Harapannya ikut suami aja, Pastor. Suami Tuhan mau bawa kemana, istri harus tetap setia. Susah senang, sakit, sehat harus setia. Pastor, ini terakhir banget, terakhir. Pesan buat pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Pesan untuk anak-anak pendeta, anak-anak gembala. Mereka yang di satu sisi melayani, ya, tetapi di sisi lain tidak ada yang tahu, hanya dia, setan, dan Tuhan yang tahu bahwa dia masih hidup di dalam dosa. iya. Pesannya apa, Pastor? Iya, Pastor. Jadi pesan dari saya pribadi bagi setiap anak-anak hamba Tuhan, anak-anak gembala, yaitu jangan sampai kita berpikir bahwa
pelayanan itu adalah sebuah keharusan atau sebuah pekerjaan. Karena papa saya adalah gembala, maka saya pun terpaksa jadi gembala. Sekolah Alkitab, melayani, dapat perpuluhan, dapat kolekte, jadi penerus di dalam gereja, jadi gembala. Tetapi pastikan bahwa setiap kita anak-anak gembala betul-betul alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan kita mau melayani Tuhan Yesus karena kita intim dengan Tuhan, karena kita sudah dikasihi Tuhan, karena kita menyadari kasih Tuhan. Dan semua pelayanan kita, apapun yang kita perbuat, tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Amin. 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 Kalau untuk pelayan-pelayannya, yang mereka satu sisi melayani, Ya. sisi lain masih jatuh bangun dalam dosa nih. Bagaimana, Pastor? Kalau bicara soal pelayan-pelayannya, khusus pelayan-pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan, tapi di sisi lain masih jatuh bangun di dalam dosa, maka tentu kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Sebagai pelayan-pelayan, Tuhan tidak melihat pelayanan kita, jumlah pelayanan kita, tetapi Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin melihat keintiman kita dengannya. Oleh sebab itu saya percaya kalau ada pelayan-pelayan yang punya keadaan seperti itu, bertobat, minta Tuhan ampuni, dan mulai sekarang lakukanlah pelayananmu karena engkau betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, pasti tidak akan terus tinggal di dalam dosa. Amin. Ya. Ini yang terakhir. Ya. Buat seorang Adrian Sumlang, siapa Yesus dalam hidup Pastor? Maksudnya, seberapa penting, seberapa rindunya Pastor sama Yesus? Maksudnya, who is Jesus for your life gitu? Bagi Adrian Sumlang, Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Dia juru selamat. Yesus Tuhan saya. Yesus Bapa saya. Yesus Guru saya. Dia segala-galanya. Karena Yesus makanya saya bisa ada pada malam ini. Berjumpa dengan Pastor Verona. Sharing kesaksian. Semua karena Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pastor ya. Waktunya Ya. sudah mau berbagi, sudah mau sharing. Pelayanannya semakin diberkati, diurapi. Dan teman-teman, buat teman-teman semua, mohon doakan kami, doakan Pastor Adrian Sumlang beserta dengan istri dan juga saya tentunya. Sebelum kita mengakhiri Pastor, saya ingin berdoa buat Pastor, nanti Pastor kembali berdoa juga buat saya. Setelah itu baru kita tutup acara kita ya. Kita berdoa ya teman-teman semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Engkau selalu ada bagi anak-Mu, Pastor Adrian Sumlang beserta dengan istri dan anak-anaknya tercinta. Dalam pelayanannya Kau mengurapi, Kau menyertai dengan kuasa dan mujizat tanda-tanda heran. Nyatakan kuasa-Mu atas kehidupannya, bukan hanya saat dia berdoa, tetapi saat dia menyampaikan firman Injil anugerah dan Injil kehidupan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Pelihara kehidupannya, promosikan dia, tambahkan kepercayaan surgawi. Berikan dia hikmat, akal budi, marifat, wibawa Kristus ada padanya. Bahkan istrinya akan dipakai Tuhan sebagai seorang penolong, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai pendamping dalam pelayanan dan kehidupan hari lepas hari. Anak-anaknya semua diberkati, diberikan hikmat, akal budi, marifat. Terima kasih Tuhan, pelayanannya Tuhan percayai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Bahkan Tuhan cukupkan lebih dari apa yang mereka doakan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus melindungi Pastor Adrian Sumlang dan istri dan keluarga besar dari penularan wabah virus pandemik global ini, dan bakteri apapun tidak bisa menembus hidup mereka. Karena di hidup mereka ada hidup Yesus. Di darah mereka ada darah Yesus. Di dalam tubuh mereka ada tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar Pastor Adrian Sumlang ingin berdoa buat aku, biar apa yang dia ucapkan itu terjadi atas kehidupanku. Haleluya. Amin. Silakan Pastor. Tuhan Yesus, malam hari ini ya Tuhan,
Engkau melihat sesi live streaming kami ya Tuhan. Lewat Instagram ini antara hamba-Mu dan Pastor Verona. Dan hamba-Mu sudah berdoa ya Tuhan. Pastor Verona sudah berdoa buat hamba-Mu. Dan pada saat ini hamba-Mu. Dan tentu bersama dengan setiap sahabat-sahabat di Instagram yang sedang menyaksikan live ini. Kami berdoa secara khusus buat Pastor Verona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat dari Tuhan. Kebijaksanaan dari Tuhan. Urapan yang 2 kali ganda dari Roh Kudus. Tuhan lipat gandakan di dalam kehidupan Pastor Verona. Sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan ya Tuhan. Pelayanannya sebagai gembala di Jesus Christ Church. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus menolong. Bahkan Amin. dalam ya Tuhan proses masuk ke gedung baru ini ya Tuhan. Di tahun 2021. Semua kebutuhan-kebutuhan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus Kristus. Kebutuhan keluarga hamba-Mu juga Tuhan cukupkan. Dan kami percaya Amin. pelayanan-pelayanan yang Pastor Verona lakukan, khususnya bahkan yang lewat sosial media, lewat Facebook, Instagram, YouTube. Amin. Kami melihat ada jutaan jiwa yang akan diberkati Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ya. Amin. Tuhan pertama hikmat kebijaksanaan, bahkan perlindungan dari Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu bersama dengan istri dan anak ya Tuhan. Keluarga besar Amin. Jesus Christ Church juga diberkati Tuhan. Program live history di Instagram Pastor Verona diberkati Tuhan. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bergabung. Dan malam ini semua pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, ini iman kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya ingin berdoa buat teman-teman yang menonton, Pastor. Kita berdoa buat mereka ya. Ya. Tuhan Yesus, aku bersama dengan Pastor Adrian Sumlang berdoa buat seluruh viewers, teman-teman, baik dari viewers Instagramku maupun Pastor Adrian Sumlang. Amin. Berkati kehidupan jemaat-Mu, mereka yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Hidup mereka diberkati, mereka sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, Amin. penularan wabah virus, bakteri, pandemi global kami tolak kuasai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pergumulan mereka tolong oleh Tuhan, kesehatan mereka sehat, keuangan mereka, ekonomi mereka diberkati, Amin. dan hidup mereka dituntun, dibimbing oleh Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit di antara mereka, Tuhan yang menyembuhkan, dan kalau Yesus penyembuh sejati bagi kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pastor Adrian, terima kasih ya. Kita terus berdoa biar keadaan COVID ini cepat berlalu, supaya kita bisa bekerja sama untuk kerajaan Kristus. Karena ini sudah akhir zaman, Pastor. Makanya saya udah nggak mau peduli lagi background sinode, Iya, betul. background gereja. Peduli. Ini udah tandanya sudah jelas. Kalau kita bisa lewatin 2020 itu karena anugerah. Amin. Ya. Banyak pendeta pulang ke rumah Tuhan dengan caranya masing-masing. Ada yang kena COVID, ada yang ini, ada yang begitu. Kalau kita masih bisa hidup, itu udah saatnya kita sadar diri dan bergandengan tangan. Yes. Supaya kita bisa memperluas kerajaan Kristus. Amin. Tetap keep in touch ya, Pastor ya. Siap, Pastor. Tuhan berkati ya. Percayanya Tuhan berkati. Haleluya. Salam buat istri ya. Siap. Salam buat istri God bless. Pastor juga. God bless. God bless. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam semua.